Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Rivaldi selaku Asisten Laboratorium Simulasi Komputer penanggung jawab MAP Hijau. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 47 sesi Selasa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Herbisida di PT Wiranusa Agritama dengan software AnyLogic. Baik, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Willy Saputra Simatupang dengan NPM 24032010007. Baik, perkenalkan nama saya Horeira Zaza Babil dengan NPM 2403201020. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagian pendahuluan. PT Wiranusa Agritama merupakan perusahaan manufaktur pertanian yang bergerak dalam produksi herbisida dengan jenis sistem produksi Max to Stock, yaitu sistem produksi yang dilakukan berdasarkan persediaan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Dalam menghadapi perkembangan industri manufaktur yang semakin kompetitif, perusahaan perlu merancang sistem produksi yang efektif dan juga efisien agar proses operasional dapat berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan produk sesuai target produksi yang ditentukan. Karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal, diperlukan metode yang mampu membantu perusahaan dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah simulasi sistem diskrit, karena mampu merepresentasikan kondisi sistem produksi nyata ke dalam bentuk model simulasi, sehingga seluruh aktivitas produksi dapat diamati dan dianalisis secara lebih mudah. Simulasi sistem diskrit memiliki peran penting dalam membantu perusahaan memprediksi performa sistem produksi, seperti waktu proses, utilisasi sumber daya, kapasitas produksi, serta efisiensi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dalam sistem produksi, seperti antrean proses, bottleneck, dan idle time. Dan juga bisa saja ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang dapat mempengaruhi performansi produksi perusahaan. Dalam penelitian ini, software analogic digunakan sebagai alat bantu simulasi karena mampu menampilkan visualisasi sistem produksi secara dinamis, interaktif, dan mendekati kondisi nyata, sehingga proses analisis dan evaluasi sistem dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penggunaan simulasi dengan software analogic diharapkan mampu membantu perusahaan dalam menentukan rancangan sistem produksi yang lebih optimal sebelum implementasi nyata dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem produksi herbisida pada PT Wiranusa Agritama agar sistem produksi yang dirancang mampu bekerja secara efektif, efisien, dan memiliki performansi yang lebih baik ketika diterapkan secara nyata. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana merancang sistem produksi herbisida pada PT Wiranusa Agritama menggunakan simulasi sistem diskrit. Yang kedua, bagaimana performansi sistem produksi herbisida berdasarkan hasil simulasi menggunakan software AnyLogic. Yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi dan performansi produksi pada PT Wiranusa Agritama. Lanjut, ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem produksi herbisida pada PT Wiranusa Agritama menggunakan simulasi sistem diskrit. Yang kedua, menganalisis performansi sistem produksi herbisida menggunakan software AnyLogic. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan performansi sistem produksi perusahaan. Next. Selanjutnya ialah ada manfaat penelitian, di mana yang pertama, membantu perusahaan dalam memahami kondisi dan performansi sistem produksi. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi dalam perancangan sistem produksi yang lebih optimal. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai penerapan simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic pada sistem produksi manufaktur. Lalu ada pun asumsi-asumsinya. Yang pertama, seluruh mesin dan fasilitas produksi dalam kondisi normal selama simulasi berlangsung. Yang kedua, tidak terjadi gangguan produksi seperti kerusakan mesin atau keterlambatan bahan baku. Yang ketiga, operator bekerja sesuai prosedur dan waktu proses yang telah ditentukan. Next. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem.
Sistem adalah kesatuan elemen yang paling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan secara terstruktur dan efisien. Selanjutnya adalah pemodelan. Pemodelan menyederhanakan sistem nyata menjadi bentuk yang mudah dipahami untuk analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, simulasi. Simulasi meniru kondisi nyata agar perilaku sistem dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji tanpa risiko langsung. Selanjutnya, sistem simulasi diskrit. Sistem simulasi diskrit menggambarkan perubahan sistem berdasarkan event tertentu untuk analisis alur, kapasitas, dan kinerja. Selanjutnya, AnyLogic. AnyLogic adalah perangkat lunak yang memadukan berbagai metode simulasi untuk memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi sistem secara fleksibel. Activity Cycle Diagram atau ACD, yang dimana ACD memvisualisasikan alur aktivitas dan fase aktif pasif entitas untuk mempermudah analisis proses dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah Fishbone Diagram. Fishbone Diagram mengidentifikasi akar penyebab masalah secara sistematis agar solusi dapat dihasilkan secara tepat dan terarah. Selanjutnya adalah metode verifikasi dan validasi model simulasi, yang dimana verifikasi memastikan model dibangun sesuai logika, dan validasi menguji kesesuaiannya dengan kondisi nyata untuk keakuratan analisis. Selanjutnya, sistem produksi. Sistem produksi mengatur transformasi bahan baku menjadi produk, jadi secara struktur, efisien, dan sesuai permintaan. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh proses produksi agar berjalan efisien dan berkualitas. Selanjutnya adalah produktivitas. Produktivitas mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output berkualitas dengan efisiensi yang optimal. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi menilai sejauh mana sumber daya digunakan secara maksimal untuk mencapai hasil dengan biaya dan waktu minimal. Selanjutnya, pengendalian produksi. Pengendalian produksi memastikan aliran, bahan, tenaga kerja, dan mesin berjalan sesuai rencana, standar kualitas, dan jadwal. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan menjaga ketersediaan bahan dan produk setengah jadi agar aliran produksi tidak terganggu. Selanjutnya, material handling. Material handling mengatur pergerakan bahan secara aman, efisien, dan tepat waktu untuk mendukung kinerja produksi. Selanjutnya adalah tata letak fasilitas. Nah, tata letak fasilitas menempatkan mesin, gudang, dan stasiun kerja agar aliran material dan tenaga kerja optimal serta bottleneck diminimalkan. Selanjutnya, penerapan simulasi dalam bidang industri. Simulasi industri memungkinkan uji skenario, evaluasi efisiensi, dan perencanaan kapasitas tanpa mengganggu operasi yang nyata. Selanjutnya adalah optimasi sistem produksi. Optimasi produksi meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan fleksibilitas proses secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kinerja sistem produksi. Kinerja sistem produksi mengukur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian target kualitas, serta waktu dalam output yang dihasilkan. Selanjutnya, herbisida. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, meningkatkan hasil tanaman, dan efisiensi tenaga kerja di pertanian modern. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Terdapat 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan judul analisis model antrian pada kantor pos XYZ dengan pendekatan simulasi menggunakan software AnyLogic dengan penulis Indah Rizkia dan Andrian Hartanto, yang dimana penelitian ini memodelkan sistem antrian di kantor pos XYZ menggunakan desk di AnyLogic untuk menganalisis aliran pelanggan, waktu tunggu, dan utilitas sumber daya, serta membandingkan model aktual dengan model usulan yang menunjukkan bahwa penggunaan dua counter lebih efisien menekan biaya operasi. Yang kedua, dengan judul analisis kinerja sistem produksi pada industri produksi tahu Bandung dengan pendekatan simulasi event diskrit, studi kasus tahu Bandung ALN, yang dimana penulisnya adalah Lucky Afifa Oktria dan Rati Dia Kusuma Stuti, yang dimana penelitian ini menggunakan DES untuk menganalisis kinerja produksi tahu Bandung ALN, mengidentifikasi bottleneck, dan menguji 2 skenario perbaikan, di mana penambahan sumber daya menurunkan total waktu produksi 22,4% dan biaya total 40,57%, sehingga sistem menjadi lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga, pemodelan dan simulasi produksi gelang merpati pada home industry ozone ring, yang dimana penulisnya adalah Indah Kusumawati, Novita Kasana, Aulia Cahyarani, Rizal Abdan, Iqbal Maulana, Dwi Roliawati, dan Khalid, yang dimana penelitian ini menggunakan metode DES untuk memodelkan alur produksi kompleks gelang merpati termasuk pemrosesan bahan, pengecetan, dan packing, dengan hasil menunjukkan optimasi skenario oven cap kecil meningkatkan kapasitas produksi hingga 164%. Lalu, judul yang keempat, optimasi real-time sistem pengendalian informasi berbasis IoT dan barcode, simulasi AnyLogic untuk manajemen pasar dan sustainability.
yang dimana adalah penulisnya adalah Ira Febrina Suharjo, Fualan Teresia, lalu Dinda Fadila, dan Tiano Vira Sucipto. Di mana penelitian ini mengembangkan simulasi real time menggunakan AnyLogic untuk menilai dampak IoT dan barcode terhadap efisiensi persediaan dan sustainability retail yang menunjukkan pengurangan stok loss 40%, emisi karbon 18%, dan akurasi inventaris meningkat menjadi 98%. Dan yang terakhir, kelima, dengan judul Simulasi Waktu Tunggu dan Biaya Rantai Pasok Semen Berbasis Agen menggunakan software AnyLogic, yang dimana penulisnya adalah Jati Utama Dwi Hatmoko, Andreas Maruli Tuana Baban, Mayang Disyat Citra, dan Frida Kristiani. Dengan penelitian ini menggunakan APM di AnyLogic untuk mengoptimalkan distribusi semen, menganalisis waktu tunggu customer dan biaya agen, serta menunjukkan bahwa optimasi stok menurunkan waktu tunggu hingga 0,048 hari dan menghemat biaya hingga 44%. Lalu selanjutnya adalah bab 3 yang dimana terdapat desain perusahaan. Deskripsi perusahaan. PT Wiranusa Agritama adalah perusahaan agroindustri yang bergerak dalam bidang pertanian yang memproduksi produk herbisida untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, menyediakan solusi kimia yang efektif untuk pengendalian gulma. Perusahaan harus menjalankan kegiatan produksinya dengan berbagai formulasi untuk memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Keberagaman dan cakupan produksi yang luas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan herbisida secara berkelanjutan dan mendukung produktivitas pertanian secara menyeluruh. Selanjutnya adalah visi perusahaan, yang dimana visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang menghadirkan produk berkualitas tinggi melalui inovasi dan keberlanjutan guna mendukung perkembangan sektor pertanian serta bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan. Adapun misi perusahaan, yang pertama, menghasilkan produk agroindustri berkualitas tinggi melalui penerapan standar mutu dan inovasi secara berkelanjutan. Yang kedua, menjalankan kegiatan usaha secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mendukung perkembangan sektor pertanian melalui kerjasama yang berkelanjutan dengan petani, mitra usaha, dan masyarakat. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan usaha. Adapun logo perusahaan yang terlihat di depan ini terdapat logo perusahaan, di mana logo ini tersebut adalah logo PT Wiranusa Agritama, mencerminkan identitas perusahaan agroindustri yang modern, profesional, dan inovatif, serta menegaskan komitmen terhadap pertanian berkelanjutan dan lingkungan. Dominasi warna hijau melambangkan kesuburan, pertumbuhan, keberlanjutan, serta hubungan erat perusahaan dengan dunia pertanian dan alam. Perpaduan warna kuning keemasan melambangkan kemakmuran, kualitas, harapan untuk terus berkembang dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan sektor pertanian. Bentuk huruf WA menegaskan nama perusahaan dirancang modern untuk menunjukkan inovasi, profesionalisme, dan daya saing. Simbol daun di bagian tengah dan bawah logo mewakili hasil pertanian, kehidupan, serta fokus pada pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian modern yang ramah lingkungan. Lingkaran di bagian atas logo melambangkan perlindungan, kesinambungan, dan harapan agar perusahaan terus tumbuh secara berkelanjutan, serta semangat menjaga kerjasama yang baik dengan masyarakat, mitra usaha, dan lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, logo ini menggambarkan perusahaan yang berkualitas, peduli lingkungan, inovatif, berorientasi pada kemajuan sektor pertanian, dan mampu menjalankan visi misi secara konsisten. Nah, di sini terdapat desain sistem produksi yang telah kami buat, atau desain sistem produksi dari PT tersebut. Sudah terlihat seperti ini. Wiranusa Agritama menggambarkan alur lengkap produksi herbisida cair dari kedatangan bahan baku hingga produk jadi, di mana bahan dialokasikan ke berbagai varian produk seperti Roundup 486 SL, Gramoxone 276 SL, Bablas 490 SL, Prima 5 555 SL, Maradona 490 SL, Steady 150 SL, Lindomin 865 SL, Starmin 865 SL, Basfonat 200 SL, dan Kontakson 310 SL, yang kemudian flow item Masuki Time Measure Start untuk pengukuran waktu proses produksi di AnyLogic, di mana lakukan herbisida diproses melalui 18 aktivitas berurutan: pemeriksaan kualitas bahan oleh karyawan 1, penyiapan bahan aktif oleh karyawan 2, penyiapan bahan pelarut oleh karyawan 3, penimbangan bahan aktif oleh karyawan 4, penimbangan bahan tambahan oleh karyawan 5, pencampuran larutan oleh karyawan 6, pengadukan campuran awal oleh karyawan 7, penambahan surfaktan oleh karyawan 8, penambahan aditif oleh karyawan 9,
penghomogenen larutan oleh karyawan 10, pengenceran larutan oleh karyawan 11, penyaringan larutan oleh karyawan 12, pengujian pH produk oleh karyawan 13, pengujian kualitas produk oleh karyawan 14, pengisian produk ke dalam kemasan oleh karyawan 15, penyegelan kemasan oleh karyawan 16, pelabelan produk oleh karyawan 17, dan pengemasan produk akhir oleh karyawan 18, yang kemudian flow item memasuki time measure N untuk menghitung total waktu proses. Setiap aktivitas dilayani oleh resource pool tenaga kerja yang berbeda bertahap untuk memastikan alokasi tugas yang efektif, pemantauan tingkat utilisasi karyawan, identifikasi antrean, dan potensi bottleneck pada beberapa proses, serta analisis kinerja sistem produksi secara menyeluruh, sehingga memungkinkan optimasi aliran material, efisiensi proses, peningkatan produktivitas, dan pengendalian kualitas produk secara konsisten. Adapun data dan asumsi simulasi, di mana tahap pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian sebagai dasar analisis sistem yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alur produksi, waktu proses setiap aktivitas, penggunaan tenaga kerja, dan aliran produk pada produksi herbisida di PT Wiranusa Agritama. Data primer ini dianalisis menggunakan AnyLogic untuk mensimulasikan sistem diskrit, mengidentifikasi faktor keterlambatan, antrean, bottleneck, dan efektivitas proses kerja, sehingga hasil simulasi dapat memberikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem produksi secara keseluruhan. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan, yaitu pertama, data waktu proses kerja, kedua, data kegiatan pada stasiun kerja, ketiga, data layout pada lantai kerja, dan yang keempat, data material handling, yang dimana PT Wiranusa Agritama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pertanian dengan beberapa varian produk herbisida, yaitu Ronda 466 SL yang tadi, Gramason 276 SL, Bablas 490 SL, Prima 555 SL, Maradona 490 SL, Stidi 150 SL, Indomin 865 SL, Starmin 895 SL, Basfonat 200 SL, dan Kontak Son 310 SL, yang dimana proses produksi dilakukan secara bertahap melalui beberapa aktivitas kerja, sehingga setiap produk harus melewati rangkaian proses produksi yang telah ditentukan. Pada sistem produksi ini, proses operasional berlangsung di setiap hari kerja, mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dengan waktu kerja efektif selama 420 menit. Belakangan ini, perusahaan mengalami hambatan pada beberapa stasiun kerja yang menyebabkan terjadinya antrean produk dan meningkatnya waktu proses produksi pada setiap sistem manufaktur herbisida. Lalu, manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan kelancaran alur produksi agar operasional lebih efektif dan efisien. Sistem produksi terdiri 18 aktivitas, yaitu pemeriksaan kualitas bahan, penyiapan bahan aktif, penyiapan bahan pelarut, penimbangan bahan aktif, penimbangan bahan tambahan, pencampuran larutan, pengadukan campuran awal, penambahan surfaktan, penambahan aditif, penghomogenan larutan, pengenceran larutan herbisida, penyaringan larutan, pengujian pH produk, pengujian kualitas produk, pengisian kemasan, penyegelan kemasan, pelabelan produk, dan pengemasan produk akhir. Data waktu pengamatan setiap proses atau aktivitas digunakan sebagai dasar untuk simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic guna menganalisis kinerja, efisiensi, dan potensi bottleneck proses produksi. Adapun data waktu pengamatan pada setiap aktivitas proses produksi herbisida diperoleh, yaitu sebagai berikut. Terlihat di depan tabel 3.1 data waktu pengamatan memeriksa kualitas bahan seperti berikut, yang dimana setelah melalui proses pemeriksaan kualitas bahan, selanjutnya adalah proses penyiapan bahan aktif. Kegiatan penyiapan bahan aktif memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.2 data waktu pengamatan penyiapan bahan aktif. Setelah melalui proses penyiapan bahan aktif, selanjutnya adalah proses penyiapan bahan pelarut. Kegiatan penyiapan bahan pelarut memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat pada tabel 3.3 data waktu pengamatan penyiapan bahan pelarut. Setelah melalui proses penyiapan bahan pelarut, selanjutnya adalah proses penimbangan bahan aktif. Kegiatan penimbangan bahan aktif memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.4 data waktu pengamatan penimbangan bahan aktif. Setelah melalui proses penimbangan bahan aktif, selanjutnya adalah proses penimbangan bahan tambahan. Kegiatan penimbangan bahan tambahan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat pada tabel 3.5 data waktu pengamatan penimbangan bahan tambahan. Setelah melalui proses penimbangan bahan tambahan, selanjutnya adalah proses pencampuran bahan larutan. Kegiatan pencampuran bahan larutan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Adapun tabel 3.6 data waktu pengamatan pencampuran bahan larutan. Setelah melalui proses pencampuran bahan larutan, selanjutnya adalah proses pengadukan campuran awal. Kegiatan pengadukan campuran awal memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.7 data waktu pengamatan pengadukan campuran awal.
Setelah melalui proses pengadukan campuran awal, selanjutnya adalah proses penambahan surfaktan. Kegiatan penambahan surfaktan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.8 data waktu pengamatan penambahan surfaktan. Setelah melalui proses penambahan surfaktan, selanjutnya adalah proses penambahan aditif. Kegiatan penambahan aditif memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.9 data waktu pengamatan penambahan aditif. Setelah melalui proses penambahan aditif, selanjutnya adalah proses penghomogenan larutan. Kegiatan penghomogenan larutan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Tabel 3.10 data waktu pengamatan penghomogenan larutan. Setelah melalui proses penghomogenan larutan, selanjutnya adalah proses pengenceran larutan. Kegiatan pengenceran larutan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Tabel 3.11 data waktu pengamatan pengenceran larutan. Setelah melalui proses pengenceran larutan, selanjutnya adalah proses penyaringan larutan. Kegiatan penyaringan larutan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Tabel 3.12 data waktu pengamatan penyaringan larutan. Setelah melalui proses penyaringan larutan, selanjutnya adalah proses pengujian pH produk. Kegiatan pengujian pH produk memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Tabel 3.13 data waktu pengamatan pengujian pH produk. Setelah melalui proses pengujian pH produk, selanjutnya adalah proses pengujian kualitas produk. Kegiatan pengujian kualitas produk memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Tabel 3.14 data waktu pengamatan pengujian kualitas produk. Setelah melalui proses pengujian kualitas produk, selanjutnya adalah proses pengisian produk. Kegiatan pengisian produk memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Setelah melalui proses pengisian produk, selanjutnya adalah proses penyegelan kemasan. Kegiatan penyegelan kemasan memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat pada tabel 3.16 data waktu pengamatan penyegelan kemasan. Setelah melalui proses penyegelan kemasan, selanjutnya adalah proses pelabelan produk. Kegiatan pelabelan produk memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Terlihat tabel 3.17 data waktu pengamatan pelabelan produk. Setelah melalui proses pelabelan produk, selanjutnya adalah proses pengemasan produk. Kegiatan pengemasan produk memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. 18 data waktu pengemasan produk. Jadi, kesimpulannya atau penjelasannya adalah setelah data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya dijelaskan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitian adalah proses produksi herbisida pada PT Wiranusa Agritama yang bergerak di bidang manufaktur pertanian dengan berbagai varian produk herbisida sesuai kebutuhan sektor pertanian. PT Wiranusa Agritama menerapkan sistem produksi bertahap sehingga setiap produk harus melewati rangkaian proses produksi yang telah ditentukan sebelum menjadi produk jadi. Proses produksi herbisida meliputi beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan kualitas bahan, penyiapan bahan aktif, penyiapan bahan pelarut, penimbangan bahan aktif, penimbangan bahan tambahan, penyampuran bahan larutan, pengadukan campuran awal, penambahan surfaktan, penambahan aditif, penghomogenan larutan, pengenceran larutan, herbisida, penyaringan larutan, pengujian pH produk, pengujian kualitas produk, pengisian produk ke dalam kemasan, penyegelan kemasan, pelabelan produk, hingga proses pengemasan produk akhir. Seluruh proses produksi dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa aktivitas kerja yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan alur produksi, seperti waktu tunggu, antrean, produk, idle time, maupun bottleneck pada tahapan tertentu. Selain itu, perbedaan waktu proses pada setiap aktivitas juga dapat mempengaruhi kelancaran aliran produksi dalam sistem manufaktur herbisida. Aktivitas dengan waktu proses yang lebih lama berpotensi menyebabkan penumpukan produk pada stasiun kerja tertentu, sehingga menghambat proses produksi berikutnya. Oleh karena itu, dilakukan analisis simulasi sistem diskrit menggunakan software and logic untuk mengetahui kinerja sistem produksi, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya adalah tahap penelitian. Tahap penelitian merupakan kegiatan penelitian untuk merangkai pengolahan persoalan dengan menggunakan flowchart. Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penyajian flowchart sebagai berikut. Terlihat seperti ada mulai, studi latitude, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi, asumsi-asumsi. Lalu pengumpulan data waktu proses pekerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data layout pada alat kerja, data material handling, lalu ada pengelolaan data dengan simulasi diskrit dan software and logic, lalu ada verifikasi, lalu ada validasi, ya atau tidak, hasil dan bahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Nah, setelah menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian, nah sebelum lanjut ke bab 4 dan bab 5, mari kita ke sesi running software. Nah, untuk sesi running software akan dilakukan oleh saya dan partner saya, jadi jangan lupa untuk menonton. Check it out, bye-bye! Oke, selanjutnya kita adalah sesi running software. Nah, sekarang kita berada di software AnyLogic. Oke, pertama-tama akan saya mulai terlebih dahulu running softwarenya.
Yang pertama adalah kita akan ke simulation main, lalu kita akan mengatur jamnya. Ini gak usah centang aja, skip eksperimennya. Oke. Lalu untuk ini adalah stop there. Nah, ini juga dari, kan di sini kan studi kasusnya adalah dari jam 8, PT kita adalah dari jam 8 sampai jam 16. Maka di sini adalah 08 sampai 16. Nah, ini kan ininya disesuaikan di bulan 5 juga. Oke, sudah terlihat juga di sini stop time-nya adalah 28.800. Oke. Sudah selesai seperti ini. Lalu kita ke main. Lalu kita ke paletnya. Nah, sekarang kita akan ke agen type-nya. Kita masukkan dulu agen type-nya. Nah, di sini kita tulis namanya adalah herbicida. Nah, proyek kita adalah herbicida, maka di sini adalah next. Nah, herbicida ini kita mau pakai di botol aja, tapi yang ke 7. Oke, itu finish. Oke. Setelah itu sudah again time. Lalu kita silang saja herbisidanya ini. Kita lagi kita tulis karyawan. Nah, karyawan ini untuk membantu dalam pekerjaannya. Nah, kita pilih worker. Oke. Finish. Oke, setelah itu kita close aja. Nah, sebelum kita mulai, kita melakukan langkah selanjutnya adalah kita akan membuat schedule-nya atau jadwalnya terlebih dahulu. Jadwalnya ini apa sih? Jadwal untuk istirahatnya. Nah, seperti ini. Maka kita akan ini tambahkan. Oke, ini lalu kita centang juga. Lalu ini jangan lupa dari kita istirahatnya adalah mulai dari jam 12 sampai dengan jam 1. Oke, seperti ini. Pastikan sudah PM semua ya, sama ya. Lalu kita beri nama istirahat. Nah, ini juga dicentang, jadi semua dicentang. Oke, sudah seperti ini. Cek lagi, start sudah aman dari jam 12 sampai jam 1 PM. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan adalah dari awal terdapat namanya adalah source. Nah, dari sini saja. Oke, ini kita perlebar dulu aja karena varian kita banyak, jadi diperlebar. Oke, nah source ini untuk apa sih? Dia ini sebagai kedatangan bahan baku. Nah, jadi kita beri nama saja dia. Nah, ininya diberi nama sebagai kedatangan. Nah, ini nggak boleh spasi, harus dikasih underscore seperti ini. Baku. Nah, ini dirapikan yang rapi. Oke. Setelah kita bikin source-nya, nah sekarang kita akan memecah mereka karena di sini terdapat 10 varian dari produk herbisida, maka kita akan menggunakan select output 5. Nah,
select output 5. Nah, select output 5 ini untuk memecah dari varian-variannya nanti. Kita mundurkan saja. Nah, seperti ini. Lalu juga kita memberi lagi, karena ada terdapat 10, maka kita akan membuatnya seperti ini. Lalu ini dibikin, beri nama select output 5 saja underscore 2. Yang kedua, lalu ini terakhir. Ini adalah select output 5, 3. Oke. Nah, setelah sudah melakukan ini, kita akan melakukan namanya dengan adalah Q. Nah, di sini adalah untuk terdapat dari sebagai variannya. Nah, di sini tuh ada terdapat sebagai variannya adalah terdapat 10 variannya. Nah, kita memberikan nama dulu terlebih dahulu. Yang pertama adalah roundup 486 SL. Oke. Ini dirapikan dulu. Dirapikan seperti ini. Lalu kita tarik garis saja. Berarti kurang ininya kurang lurus. Oke. Waktu menyambungnya harus dipastikan sampai warna hijau seperti ini. Lalu diklik. Oke. Nah, setelah itu dibuat ke semuanya. Lalu kita buat namanya gramophone. Gramophone 276 SL. Seperti ini. Dirapikan. Lanjut lagi sampai dibuat 10 variannya. Sumatera 90 SL seperti ini. Nah, usahakan selalu rapi seperti ini. Lalu lanjut lagi sampai selanjutnya kita adalah menghubungkannya. Nah, menghubungkannya itu caranya adalah seperti ini. Yang di hijau ini ditekan 2 kali. Lalu tarik saja. Pastikan dia
seperti ini, lalu ke sini. Nah, ini juga bisa digerakkan. Nah, setelah itu ya langkah selanjutnya adalah kita akan memberi di namanya adalah time measure start. Nah, time measure start ini adalah untuk sebagai mengukur waktu mulainya. Nah, oke, kita beri nama waktu mulai. Ingat di sini tidak bisa tanda spasi, maka diberikan seperti ini, waktu mulai. Nah, ini jadi dirapikan. Oke, lalu ini diluruskan saja, diperlebar karena ini kita panjang sekali, jadi butuh yang lebar untuk kanvasnya. Nah, setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan dari waktu mulainya kepada ini semua seperti ini. Oke, bentar, ininya kurang sini. Nah, ini waktu menyambungkannya harus pastikan sudah seperti ini. Nah, ini berarti artinya tidak terhubung. Jadi ini harus dipastikan tersambung. Seperti sudah seperti ini. Selanjutnya kita adalah untuk pada step pertama, yaitu adalah waktu pemeriksaan. Nah, untuk itu kita akan menggunakan apa? Menggunakan servis. Nah, jadi servis ini digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, jadi kita lihat seperti di awal aktivitas pertama di PT Hela, pemeriksaan kualitas bahan. Oke, seperti ini. Nah, seperti pemeriksaan kualitas bahan. Selanjutnya adalah dibuat sampai dengan seperti ini. Kita akan dibuat sampai dengan banyak sekali. Ini adalah aktivitas yang kedua, bernama dengan penyiapan bahan aktif. Oke, dibuat yang rapi. Next. Next adalah penyiapan bahan larut. Waktunya habis. Keluar dulu ya. Baik, selanjutnya adalah penyiapan bahan larut, penyiapan bahan.
Lalu ada pertimbangan aktif. Lalu ada pertimbangan bahan tambahan. Lalu adalah pencampuran bahan pelarut. Lalu adalah pengadukan awal. Pengadukan campuran awal. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita perlebar lagi. Adalah penambahan surfaktan. Lalu di sini adalah penambahan aditif. Oke, sudah seperti ini, kita kopas saja. Dengan nama adalah penghomogenen larutan. Penghomogenen larutan. Lalu di sini adalah pengenceran larutan herbisida. Selanjutnya adalah penyaringan larutan. Baik, selanjutnya adalah pengujian pH produk. Pengujian pH produk. Lalu adalah pengujian kualitas produk. Pengujian kualitas produk. Lalu adalah pengisian produk herbisida. Dan lalu selanjutnya penyegelan kemasan. Lalu pelabelan produk. Dan yang terakhir adalah pengemasan produk. Nah, seperti ini. Setelah saya membuat ini, jangan lupa ini disambungkan ya teman-teman. Ini seperti ini harus sama, ini juga. Lalu ini juga. Pastikan tersambung seluruhnya. Oke. Lalu ini seperti ini, lalu seperti ini, dan seperti ini, lalu dan seperti ini. Nah, setelah laman ini jangan lupa diberi time Mr. N atau waktu total di sini. Nah, diberi waktu total. Ini adalah waktu keseluruhannya. Lalu yang terakhir adalah sink. Sink ini adalah untuk mengakhiri keseluruhannya. Nah, sink ini taruh sini. Jadi bernama herbisida selesai. Oke, jangan lupa diberi garis. Lalu seperti ini. Lalu seperti ini. Coba. Lalu juga. Nah, ini juga disambungkan teman-teman.
Nah, sudah sama semua. Oke, selanjutnya dalam menambahkan setiap service harus terdapat nama gelar resource. Resource ini adalah sebagai karyawan. Nah, seperti ini. Kita salin saja. Ini di sini. Ini di sini. Di sini terdapat 18 aktivitas, maka dibuat juga 18 karyawan. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa diberi penamaan, yaitu karyawan. Ini kita kontrol aja, karyawan 1. Lalu di sini karyawan 2. Lalu di sini karyawan 3. Karyawan 4. Karyawan 5. Karyawan 6. Karyawan 7. Karyawan 8 dan karyawan 9. Selanjutnya juga di sini karyawan 10, karyawan 11, karyawan 12, karyawan 13, karyawan 14, karyawan 15, karyawan 16, karyawan 17, dan terakhir karyawan 18. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan adalah space markup, yang dimana dalam menggunakan pad, maka digunakan seperti ini. Garis lalu di sini. Nah, ini kita salin namanya ini, lalu kita taruh ini sebagai antri roundup. Lanjut lagi, kita sampai bikin 10. Antri lanjut, antri lanjut lagi, prima 5, antri lanjut. Sekarang adalah Maradona, antri lanjut lagi, ini adalah Stevie 120 SL, maka kita kasih lagi antri. Oke, lalu petnya buka lagi. Ini adalah Lidomin, antri. Oke, lalu selanjutnya adalah Starmin, antri Starmin. Lalu selanjutnya Basfonet, antri Basfonet. Oke, ulang saja ini karena terkis. Maka antri Basfonet. Lalu ini adalah dah. Nah, setelah 10 varian ini terdapat space marknya ya. Nah, di sini selesai seperti untuk kedatangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah selesai ini semua, selanjutnya akan membuat ini jangan dilebar sampai bawah. Oke, sudah dilebar sampai bawah, maka bentar kita akan
Nah, setelah begini kita akan buat untuk rectangle-nya seperti ini. Oke, kita akan buat seperti ini, bentar. Kita akan memakainya seperti ini. Udah. Nah, ini seperti ini kita akan memakainya tiga saja. Seperti ini. Lalu dibuat oleh dengan point knot. Nah, point knotnya di sini. Nah, point knotnya kita besar saja, taruh di sini. Lalu dibuat rectangle lagi. Setelah membuat ini, maka kita akan mengkopasnya saja sampai 18 aktivitas. Dibuat sebanyak 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan yang terakhir 18 aktivitas. Oke, bila sudah terdapat 18 aktivitas seperti ini, selanjutnya kita akan memberi penamaan dari setiap aktivitasnya. Oke, tadi ada tempat ini pemeriksaan kualitasnya ini. Jadi kita tulis saja. Oke, selanjutnya di sini yang namanya adalah ST. Ini digunakan sebagai namanya ST. Pemeriksaan kualitas bahan, lalu inilah tempat karyawan. Ulang lagi. Apa? Oke, sudah selesai. Kamu tinggal masuk semua ya. Bentar. Baik, selanjutnya adalah tempat karyawan 1. Antri. Ya, di sini adalah ST yang aktif, lalu di sini adalah tempat karyawan 2. Sila antri penyiapan bahan pelarut. ST ini adalah stasiun penyimpanan. Lalu di sini karyawan 3. Ini dilakukan selesai sampai dengan waktu 18 aktivitas. Antri penimbangan bahan aktif. Lalu di sini ada tempat karyawan 4. Lalu di sini penimbangan bahan. Penimbangan bahan tambahan. Ini adalah SD. Tempat karyawan 5. Selanjutnya adalah pencampuran bahan larutan. Pencampuran bahan larut. SD. Lalu di sini adalah tempat karyawan 6, tempat karyawan 6. Selanjutnya adalah pengadukan campuran awal, antri pengadukan campuran awal. SD. Lalu ini adalah tempat karyawan 7. Tempat karyawan 7. Ini dilakukan sampai terakhir 18 aktivitas.
tempat apa? Berapa menit? Berapa? 2 menit 35. Belum. Sedikit. Coba aja. Tadi mana ya? Masuk mana ya? Nanti ada menit aja lah ya. Karyawan 13. Baik, kurang 5 lagi. Udah, tinggal detik. Oke. Oke. Kualitas nanti tunggu kualitas produk. Oke, lalu di sini SD. Lalu di sini pengisian produk herbisida. Lalu di sini SD. Lalu di sini tempat yang 15. Lalu di sini ada antri penyegel kemasan. Lalu di sini ada SD penyegel kemasan. Di sini adalah tempat karyawan 16. Di sini adalah antri pelabelan produk. Lalu di sini bikin SD pelabelan produk. Lalu di sini terdapat tempat karyawan 17. Dan terakhir, stasiun terakhir adalah antri pengemasan produk. Oke, produk. Di sini tempatnya adalah SD pengemasan produk, dan di sini adalah tempat karyawan 15. Oke, setelah semuanya terisi sampai 18 aktivitas, maka selanjutnya adalah memberikan 3D objeknya di sini. Sebentar, akan kita diperluas terlebih dahulu. Oke, nah setelah di sini maka yang dibuat adalah 3D objeknya. Analisis, lalu kita ke bar chart dan histogram. Lalu jangan lupa 3D window-nya untuk memperlihatkan. Oke, setelah saya sebagian 50% telah saya running, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke. Baik, di sini saya akan mengisi data-data yang ada pada software Analytics yang udah di-running atau disusun oleh partner saya tadi. Yang pertama kita pakai kedatangan bahan baku, kita klik 2 kali, lalu untuk arrival time-nya kita sesuaikan studi kasus yaitu 10. Nah, ini per second-nya diganti per jam. Lalu untuk new agent, untuk bagian agen kita ganti ke herbisida. Oke, kita pastikan semuanya herbisida. Oke, setelah itu kita ke select output. Nah, untuk select output ini terdapat beberapa probabilitas. Yang pertama ada 0,15. Yang kedua ada Yang kedua ada 0,12. Yang ketiga ada 0,10. Yang keempat 0,10. Yang kelima 0,47. Oke, pastikan herbisida sudah selesai, baru kita ke select output yang selanjutnya. Nah, untuk select output yang selanjutnya, yang pertama itu ada 0,10. Yang kedua adalah 0,08. Yang ketiga 0,08. Yang keempat sama 0,08. Yang kelima 0,19. Oke, sudah pastikan herbisida. Oke, setelah itu ke select output yang ketiga. Nah, ini probabilitasnya ialah 0,09 dan 0,10. Nah, ini kan udah nggak ada lagi, kita nolkan aja semuanya yang sisanya ini. Oke.
Oke, kalau udah dilihat dulu herbisida udah fix. Berarti udah bener kan untuk probabilitasnya. Nah, setelah itu kita geser ke waktu mulainya, time measure startnya, di mana ini kita pastikan harus herbisida terlebih dahulu. Kalau udah, kita baru sebelum ke servisnya kita ke bagian ininya di bagian sini, dimana kita klik satu kali, lalu atraktornya pencet jadi satu. Oke, nah setelah itu ini diganti dengan karyawan, lalu ini kliknya 2 kali, ubah orientasinya menjadi 270 akan menghadap ke tempat kerjanya nanti. Nah, ini kita lakuin semuanya. Jadi dalam 18 kegiatan itu kita harus lakuin semuanya. Ketika kita lihat semuanya sudah diisi, kita cek kembali ya, apakah ada kegiatan yang belum diisi atau terlewat. Nah, udah selesai untuk kegiatannya sudah diisi, kita lanjut ke servis. Nah, kita klik servisnya. Oke, yang pertama untuk resource sets-nya itu kita tambahin karyawan 1, dimana ini tempat karyawan 1. Lalu kita klik maksimum queue capacity-nya. Nah, di sini kita hapus dulu. Lalu di sini kita hapus dulu. Lalu datanya ini didapat dari isi feed ya teman-teman. Nah, di isi feed ini bisa kamu blok dulu, bisa kamu blok semuanya yang untuk data yang pertama. Lalu kita ke analyze, distribution, lalu udah discrete. Ini klik discrete ya teman-teman, lalu oke. Nah, kita ambil data binomial, lalu ke summary. Nah, kita copy aja yang bagian P-nya, lalu untuk N-nya adalah 342. Kita kembali lagi ke analogi. Nah, hapus, kita klik di sini. Oke, kita ke binomial, lalu P-nya tadi kan udah ada, lalu diklik ganti titik. Untuk N-nya adalah 342. Lalu klik OK. Oke, karena dia sudah, agen lokasinya juga kita benerin, di mana agen lokasinya ini sesuai dengan antri pemeriksaan kualitas bahan. Antri pemeriksaan kualitas bahan untuk agen lokasinya itu ada di ST pemeriksaan bahan, pemeriksaan kualitas bahan. Nah, lalu untuk udah ini kita pastikan lagi nih herbisida ya teman-teman. Oke, lalu kembali kita ganti ke karyawan 1, di mana kita untuk resource type-nya kita ganti static. Lalu resource unitnya kita ganti karyawan. Sebentar. Nah, untuk home location-nya ini kita ganti ke tempat karyawan 1 maksudnya. Oke. Setelah itu untuk spesifik by-nya kita pakai resource pool properties.
Kita centang breaks, lalu kita tambahin istirahat. Oke, kita pastikan lagi untuk unit type-nya karyawan. Kita lakuin itu semua kegiatannya, guys. Nah, ini karyawan 2.
kita running di bagian 3D-nya. Pertama di sini, ini ada optimisasi setiap proses. Jadi pertama kita pakai, nah pertama kita harus tahu untuk kegiatannya terlebih dahulu kita nggak boleh sembarangan ya untuk menuliskan ini. Ada pemeriksaan kualitas bahan. Misalnya yang ini ya. Terus di sini value-nya itu pemeriksaan underscore kualitas bahan. Kalau nggak boleh. Terus input utilization. Oke, ada penyiapan bahan aktif. Ini sama guys dengan yang biasanya. Yang tadi ada ini yang kedua ada penyiapan bahan aktif. Penyiapan bahan aktif. Lalu di value-nya penyiapan underscore bahan underscore aktif dot utilization. Ini kita pasti aman, nggak ada yang salah. Penyiapan bahan aktif. Oke. Ini tikernya kita copy saja. Ini bahan pelarut. Oke, kalau sudah ditambah lagi yang keempat, penimbangan bahan aktif. Penimbangan bahan aktif. Kita copy dia guys. Oke. Terus apalagi penimbangan bahan tambahan. Nah, setelah itu ada pencampuran bahan larutan di sini. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Pencampuran oke, value-nya ini. Light kuadrasi. Campuran bahan larutan kita tambahin lagi pengadukan campuran awal. Nah, terus itu ada penambahan surfaktan. Nah, kita taruh ke value guys. Kasih underscore, terus utilization. Nah, setelah itu yang ke-9 itu adalah penambahan aditif. Nah, ini ya penambahan aditif. Untuk yang ke-10 itu ada penghomogenan larutan. Pokoknya kita lakuin seperti yang awal tadi, seperti yang sebelum-sebelumnya. Pengenceran larutan dari 9. Nah, ini nggak boleh guys, harus sama yang rumus sebelumnya. Oke, ini pengenceran larutan herbisida ya. Oke, nanti utilization. Nah, ini ada penyaringan larutan. Yang ke-12 ada penyaringan larutan. Nah, ini
penerimaan terus pengujian PH. Pengujian kualitas batu. Nah, itu ada pengisian produk herbisida. Pengisian produk herbisida ini ya, lalu utilization kan pengisian produk herbisida terus penyegelan kemasan. Pelabelan produk, terus ada pengemasan produk. Ini harus pasti underscore guys bentuknya seperti yang awal itu, karena untuk pengembangan produk dan itu nggak boleh ada spasi. Nah, udah selesai, coba kita arahin ke sini. Nah, ini yang kemarin namanya. Oke, ini kita benerin dulu agar sama tuh bagiannya guys. Kita benerin dulu supaya ini muat semuanya. Nah, ini waktu totalnya itu waktu total dalam sistem ya, waktu total dalam sistem. Ini pakai yang ini, waktu total buat distribution. Kita lihat kan, itu banyak ya. Baik, setelah tadi di running oleh partner saya, di mana partner saya sudah memasukkan di setiap service dan dari kedatangan, select output, dan di karyawan sudah dimasukkan data-datanya melalui dari easy fit. Nah, setelah selesai rancangan atau di layout dari kelompok kami sudah terlihat seperti ini. Nah, sekarang adalah sesi untuk mensimulasikan atau memastikannya. Sebelum kita running, kita harus mengecek dulu konsolnya dan ternyata aman. Selanjutnya adalah problemnya dan juga aman. Oke, setelah itu kita akan pencet running ini. Nah, di sini terlihat, sudah terlihat runningannya. Nah, waktunya untuk dipercepat seperti ini. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa runningan telah berjalan dengan
lancar atau sesuai, yang dimana dari ketiga 10 varian sudah terisi penuh semua 10 variannya. Lalu masuklah di seluruh semua 18 karyawan dan 18 aktivitas, di mana terdapat utilisasinya setiap karyawan seperti berikut, dan tempatnya terjadi seperti di sininya. Nah, seperti berikut. Sudah terlihat. Nah, maka ini juga sudah terlihat runningannya. Setelah itu nanti akan disalin dari waktu, seperti waktu totalnya, seperti di waktu total di sini. Nanti bisa disalin di sininya 18. Di sininya juga bisa. Oke. Terlihat juga kan 18 yang manut, juga 18 yang masuk selesai dari berikut. Nah, di sini juga sudah terlihat dari barcode-barcode-nya ini. Dan ini terdapat 18 aktivitasnya. Baik, setelah merunning software tadi, nah, saya dan partner saya telah membuat sketsa atau gambaran terkait PT dari kami. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3. Oke. Seperti ini. Ya, sudah terlihat seperti ini. Di sini terdapat jalan secara umum, lalu ini gerbangnya untuk masuk, dan ini adalah dari pabrik atau PT dari kami, seperti ini. Oke, tanpa lama-lama, mari kita running supaya melihat hasilnya. Nggak kelihatan ya ini logiknya? Udah kelihatan belum, Seng? Ini oke, sudah terlihat. Kita berada di runningannya. Mari kita scroll, lalu kita lihat seperti ini. Ya, terlihat seperti ini gambarannya, di runningannya seperti ini. Oke, lalu mari kita lihat secara window. Oke. Nah, seperti ini. Mari kita lihat dulu terlebih dahulu dari luar. Nah, di sini terlihat kendaraan. Dari kendaraan. Nah, terlihat. Lalu masuk pada di sini terlihat. Oke. Barang di sini juga. Oke. Mari kita scroll. Nah, di sini juga terlihat. Di sini, lalu ada di sini juga. Seret. Oke. Di sini juga. Oke. Lalu di sini juga terdapat hospitalnya. Oh, seperti ini. Oke.
Lalu di sini juga terlihat para pekerja dari PT kami. Oke, inilah mengirimkan barang-barangnya. Di sini juga. Nah, di sini juga terdapat dari tangki-tangkinya juga. Oke, terlihat di sini ada kontrol alatnya juga. Lalu, mari kita lihat kincir anginnya seperti ini. Terlihat kincir anginnya yang merupakan pembangkit listrik tenaga udara. Oke, seperti ini. Lalu di sini juga ada. Di sini juga terdapat panci-pancinya, tangki-tangki. Oke, di sini ada para peneliti, para dokter-dokter yang meneliti dari kandungan-kandungan herbisidanya di sini terlihat. Oke. Nah, di PT kami juga terdapat peternakan yang membudidayakan ternak. Oke, di sini terlihat ternaknya. Terdapat sapi, domba, seperti ini. Nah, terdapat ternak-ternak dari kami yang oke, sudah terlihat ini. Jadi sudah terlihat dari sini bagaimana kondisinya. Lalu tangki-tangki ini bagaimana kondisinya di sini, tangki-tangki. Lalu terdapat juga di sini tempat untuk menaruh barang-barangnya. Oke, di sini ada workernya juga, para pekerja-pekerja terdapat di sini. Lalu di sini ada petugasnya, keamanan, satpamnya, keamanan untuk menjaga setiap dari pabrik-pabrik yang ada di sini dari PT kami. Nah, di sini terdapat tempat parkirnya, area parkingnya di sini. Oke. Lalu di sini juga. Oke. Mungkin ini adalah hasil runningan atau hasil simulasi dari kelompok kami. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melihat atau mendengarkan sesi terkait bab 4 dan bab 5 yang akan dipandu oleh partner saya. Mungkin sekian dari saya dan partner saya. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait output dari running software. Next. Nah, untuk model konseptualnya ini menjelaskan terkait gambaran alur softwarenya nanti. Jadi mulai dari kedatangan bahan baku, pemeriksaan kualitas bahan, lalu penyiapan bahan aktif, penyiapan bahan pelarut, lalu penimbangan bahan aktif, penimbangan bahan tambahan, lalu pencampuran bahan larutan, lalu pengadukan campuran awal, pemanfaatan atau penambahan surfaktan, lalu penambahan aditif, lalu penghomogenan larutan, lalu pengenceran larutan herbisida, lalu ada penyaringan larutan, pengujian pH produk, lalu pengujian kualitas produk, lalu pengisian produk herbisida, lalu penyegelan kemasan, lalu pelabelan produk, lalu pengemasan produk, dan pada akhirnya yaitu herbisida selesai. Next. Nah, untuk model simulasi yang udah diterapin di software ini bentuknya seperti ini. Oke, next. Baik, setelah itu ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi adalah hasil verifikasi model simulasi proses produksi herbisida
yang menunjukkan bahwa model yang dirancang menggunakan software analogic telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem produksi yang dibuat. Proses verifikasi dilakukan melalui pengecekan alur proses produksi, hubungan antar elemen, logica sistem, serta perpindahan entitas pada setiap stasiun kerja untuk memastikan seluruh proses dalam model telah sesuai dengan kondisi dan urutan proses produksi yang dirancang. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap fungsi setiap komponen, yaitu seperti source, queue, process, resource, dan sink, agar seluruh elemen dapat berjalan dengan baik tanpa menjadi kesalahan pemodelan. Berdasarkan tampilan pada tab problem, terdapat keterangan no problem yang menunjukkan bahwa model simulasi tidak mengalami error ataupun warning selama proses running dilakukan. Hal tersebut menandakan bahwa semua komponen aliran proses serta parameter dan hubungan antar elemen dalam model telah tersusun dengan baik serta mampu dijalankan tanpa kendala teknis. Dengan demikian, model simulasi yang dibuat dinyatakan berhasil diverifikasi dan layak digunakan untuk tahap simulasi, analisis performansi sistem, serta evaluasi sistem produksi lebih lanjut. Selanjutnya ialah validasi. Hasil validasi model dilakukan melalui pengujian kesesuaian distribusi data menggunakan software EasyFit untuk memastikan model simulasi telah sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil goodness of fit, diperoleh beberapa distribusi yang dapat merepresentasikan data, yaitu binomial, discrete uniform, geometric, logarithmic, dan Poisson, sedangkan beberapa distribusi lain menggunakan hasil no-fit. Jadi hasil peringkat distribusi binomial menempati posisi pertama dengan parameter S sama dengan 342 dan P sama dengan 0,62412, sehingga dipilih sebagai distribusi yang paling sesuai dalam permodelan sistem simulasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pola data pada model simulasi mampu merepresentasikan kondisi sistem nyata secara akurat, sehingga hasil simulasi dapat digunakan untuk mendukung analisis dan pencapaian tujuan penelitian. Next. Selanjutnya ialah ada output simulasi. Berdasarkan hasil output simulasi sistem produksi herbisida menggunakan software analogic, performa sistem secara umum sudah berjalan cukup baik dengan alur produksi yang lancar dan jumlah entitas masuk serta keluar yang relatif seimbang pada sebagian besar stasiun kerja. Waktu antrian pada proses awal tergolong rendah sehingga tidak terjadi penumpukan yang signifikan dan sebagian besar output produksi berhasil diselesaikan sesuai alur yang dirancang. Namun dari sisi utilisasi resource, masih terdapat beberapa stasiun yang tingkat utilisasinya rendah yang menunjukkan adanya idle time. Sementara pada proses pencampuran dan penghomogenan terjadi bottleneck dengan utilisasi tinggi hingga 95% dan 88%, serta antrian mencapai 39 entitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu proses pada stasiun tersebut lebih lama dibandingkan stasiun lainnya, sehingga menghambat aliran produksi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan serta penyeimbangan lini produksi, penambahan resource pada stasiun bottleneck, serta penerapan sistem monitoring agar waktu antrian dapat dikurangi, utilisasi lebih merata, dan output produksi meningkat secara optimal. Next. Baik, di sini ada rekomendasi perbaikan di mana terdapat Fishburne diagram, di mana yang pertama adalah man. Di man ini ada ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja antar stasiun. Adanya idle time pada beberapa operator atau utilisasinya kurang dari 70%, lalu beban kerja tinggi pada operator, utilisasi 95% dan juga 88%, ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja antar sistem. Lalu ada mesin, yaitu waktu proses penghomogenan relatif lama, tidak adanya proses paralel pada stasiun bottleneck. Yang ketiga, kapasitas proses pencampuran terbatas. Lalu pada metode, yang pertama adalah line balancing belum optimal, yang kedua waktu proses antar stasiun tidak seimbang, yang ketiga tidak dapat atau tidak ada pengaturan aliran saat terjadi antrian. Lalu ada pun material, di mana material ini yang pertama, laju kedatangan bahan lebih tinggi daripada kapasitas proses. Yang kedua, terjadi penumpukan bahan sebelum proses bottleneck. Yang ketiga, aliran bahan ke proses tidak merata. Lalu ada environment, di mana yang pertama, ketidakseimbangan aliran proses antar stasiun. Yang kedua, penumpukan entitas pada stasiun kerja tertentu. Yang ketiga, tidak adanya buffer sebelum proses bottleneck. Yang terakhir adalah measurement, yaitu yang pertama, tidak adanya standar waktu proses. Yang kedua, tidak adanya monitoring antrian. Yang ketiga, tidak adanya evaluasi utilisasi, di mana pada kepala Fishburne diagram ini ada bottleneck pada proses pencampuran bahan larutan dan penghomogenan larutan.
Untuk usulan perbaikannya sendiri itu, berdasarkan hasil analisis simulasi sistem produksi herbisida, diperoleh beberapa rekomendasi perbaikan untuk mengatasi bottleneck pada proses pencampuran dan juga penghomogenan larutan. Permasalahan utama disebabkan oleh tingginya utilisasi tenaga kerja, ketidakseimbangan kapasitas produksi, serta penumpukan antrian yang membuat aliran produksi kurang optimal. Oleh karena itu, perbaikan yang direkomendasikan meliputi penambahan resource pada stasiun bottleneck, penerapan line balancing agar waktu proses lebih seimbang, penambahan buffer untuk mengurangi antrian, serta optimalisasi kapasitas proses pencampuran dan penghomogenan agar aliran produksi lebih lancar dan efisien. Selain itu, perusahaan disarankan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja produksi untuk memantau utilisasi sumber daya, waktu proses, dan kondisi antrian, sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan performansi sistem produksi PT Wiranusa Agritama dapat meningkatkan sebelum implementasi nyata dilakukan. Next. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Yang pertama ialah kesimpulan. Yang pertama, sistem produksi herbisida berhasil dirancang menggunakan simulasi sistem diskrit melalui software analogic yang mampu menggambarkan alur proses secara lengkap, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Model ACD menunjukkan hubungan antar stasiun kerja dan aliran proses berjalan sesuai urutan, tanpa kendala berarti, sehingga sistem dapat mempresentasikan kondisi nyata dengan baik dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, hasil analisis performansi menunjukkan bahwa sebagian besar proses awal berjalan lancar dengan utilisasi sedang. Namun terjadi bottleneck pada proses pencampuran dan juga penghomogenan dengan utilisasi tinggi, yaitu 58% sampai 95% dan antrian hingga 39 entitas. Selain itu, masih terdapat idle time pada beberapa stasiun kerja sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun dan sistem produksi. Yang ketiga, usulan perbaikan difokuskan pada pengurangan bottleneck melalui penambahan resource, penerapan line balancing, dan penyediaan buffer untuk mengurangi antrian. Selain itu, diperlukan sistem monitoring seperti evaluasi utilisasi dan waktu proses agar kinerja sistem dapat dikontrol dan ditingkatkan, sehingga efisiensi dan produktivitas produksi menjadi lebih optimal. Yang kemudian yaitu saran, di mana yang pertama, sebaiknya dilakukan pengambilan data waktu proses yang lebih banyak dan beragam agar hasil simulasi lebih akurat dan representatif. Yang kedua, sebaiknya ditambahkan variabel seperti gangguan mesin dan variasi kedatangan bahan baku agar simulasi lebih mendekati kondisi nyata. Yang ketiga, sebaiknya diterapkan sistem monitoring real time untuk memantau utilisasi dan aliran produksi agar evaluasi dan perbaikan bisa dilakukan lebih cepat. Next. Baik, mungkin sekian presentasi atau pemaparan terkait tugas besar simulasi komputer dari kami kelompok 47 sesi Selasa. Mohon maaf bila ada salah kata waktu di saat kita menjelaskan. Kami kelompok 47 berterima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.